punya hari istimewa. Mereka menetapkan punya hari besar. Dan ketetapan mereka terhadap hari besar atas latar belakang yang beragam. Ada hari besarnya ditetapkan berdasarkan kelahiran tokohnya. Semua agama punya hari besar. Hari besar ini ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahun. Hari besar yang sifatnya pekanan yang dimiliki oleh kaum muslimin, hari Jumat. Yang sifatnya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kita lihat dalam hadis berikut ini, Nabi SAW akan bercerita kenapa hari Jumat itu menjadi hari besarnya kaum muslimin. Wa fihi aidan, dan dalam Sahih Bukhari juga terdapat riwayat an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Umat sebelum kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, disesatkan oleh Allah, sehingga mereka tidak memilih hari Jumat sebagai hari besar. Umat sebelum kita disesatkan oleh Allah, sehingga mereka tidak memilih hari Jumat sebagai hari besar. Fakana lil Yahudi yaumus Sabt. Maka orang Yahudi mereka lebih memilih hari Sabtu sebagai hari besar. Wan Nasara yaumul Ahad. Sementara orang Nasrani lebih memilih hari Ahad. Faja'allahu bina. Lalu Allah datangkan kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadana liyaumil Jum'ah. Dan dia memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumat sebagai hari besar. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Maka kita berada di depan. Urutannya gimana? Jumat, Sabtu, Ahad. Sehingga kita berada di depan. Demikian pula besok di hari kiamat, hum taba'un lana, mereka akan menjadi pengikut kita. Sehingga Yahudi dan Nasrani ada di belakang umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini penduduk bumi yang terakhir lahir, wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi menjadi manusia terdepan besok di hari kiamat. Sehingga Yahudi dan Nasrani masih di belakang, kaum muslimin duluan. Maka umat Nabi Muhammad SAW masuk surga lebih awal dibandingkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebelum kita. Walhamdulillah, inilah di antara keutamaan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira mana yang lebih baik, Muslim atau Israel? Nah, nggak usah dibandingkan, Pak. Tapi kenapa ada sebagian orang yang menjadikan orang Israel sebagai penasehatnya? Nah, ini kan kebalik ya. Orang jahat dijadikan penasehat. Bagaimana mungkin penjahat dijadikan nasihat? Ya, pasti dia akan ngasih nasihat yang merusak kaum muslimin. Walhamdulillah umurnya nggak panjang. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan umat Islam dari pengaruh kejahatan musuh-musuhnya, baik musuh yang berada di luar maupun yang berada di dalam. Nah, yang berada di dalam ini bisa jadi lebih berbahaya. Sekarang kita akan lihat berikut ini. Jadi ceritanya kenapa hari Jumat itu menjadi hari besar kaum muslimin? Jawabannya apa, Pak? Atas
petunjuk dari Allah. Sehingga hari besar umat Islam ini atas pilihan Allah. Allah yang memilihkan untuk kita. Hari besar untuk umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW atas pilihan Allah. Sementara hari besar umat sebelum kita sifatnya pilihan mereka. Nah, maka pertanyaannya, mana yang lebih baik? Pilihan Allah atau pilihan mereka? Mana yang lebih baik? Pilihan Allah. Sehingga kita wajib meyakini bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah lebih sempurna, lebih baik dibandingkan dengan pilihan manusia. Kita bersyukur kepada Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pilihkan hari besar kita sebagai hari terbaik. Yang dimaksud pilihan Allah itu gimana, Pak? Allah tetapkan bahwasanya hari Jumat, hari yang terbaik, sebagai hari besar kaum muslimin. Padahal umat-umat masa silam, mereka itu disuruh milih. Nah, mereka milih. Saya maunya ini. Kami maunya ini. Itu dulu ya. Oleh karena itulah, Bani Israel, mereka milih hari Sabtu. Yahudi, Bani Israel, diminta untuk memilih hari larangan ibadah, hari larangan kerja, maksud saya, hari larangan kerja karena fokus ibadah. Lalu mereka pilih Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada mereka di hari Sabtu. Di surat Al-A'raf ayat 163, Allah Ta'ala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr." Tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, mengenai satu kampung, allati kanat hadiratal bahri, yang berada di tepi laut. Salah satu di antara perkampungan Bani Israel ada di tepi laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka bertindak melampaui batas di hari Sabtu, melanggar perjanjian. Ittatihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Ketika hari Sabtu itu, ikan-ikan yang berada di laut bermunculan di permukaan. Syur'an, bermunculan di permukaan. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Tapi selain hari Sabtu, ikannya tidak muncul. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami memberikan ujian kepada mereka disebabkan karena perbuatan kefasikan yang telah mereka lakukan. Coba kita baca riwayat berikut ini. Kejadiannya adalah bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Bani Israel, di mana mereka diperintahkan untuk memilih hari besar. Lalu mereka lebih memilih hari Sabtu. Dan perjanjiannya, selama hari Sabtu tidak diperkenankan untuk mencari penghasilan. Jadi fokus untuk ibadah. Dan itu syariat sebelum kita, Pak. Kita kan tidak ada ya. Hari Jumat boleh nggak Pak ke kantor, Pak? Boleh. Andai kan syariat ini bertahan, Jumat kaum muslimin wajib libur. Tapi kaum muslimin ketika hari Jumat mereka tetap bekerja. Tidak harus libur. Sehingga ada pertanyaan, boleh nggak Jumat itu untuk kerja? Boleh. Yang tidak boleh kerja itu syariatnya Bani Israel dulu. Hari besar tidak boleh kerja. Baik. Dan kemudian setelah mereka memilih hari Sabtu, di sini disebutkan hiya adalah penduduk negeri Ailah, wahia ala syati'i bahril Qalzum, yang berada di tepi laut Qalzum.
Nah, kemudian penduduk Ailah ini setelah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesepakatan bahwa selama hari besar tidak boleh mencari sumber pendapatan. Lalu yang mereka lakukan apa? Mereka memasang keramba di hari Jumat. Jadi pas hari Sabtu diuji oleh Allah, ikan-ikan bermunculan di permukaan. Tapi mereka tidak boleh ngambil. Padahal ikan itu kalau pakai jala gitu, wah bisa dapat banyak karena ikannya bermunculan di permukaan. Selain hari Sabtu, hilang semua ikannya. Maka awalnya mereka nggak berani untuk ngambil. Ini nanti kalau kami ambil, kita akan dikutuk oleh Allah. Sehingga awalnya mereka nggak berani ngambil. Lalu mereka melakukan hilah. Bagaimana cara hilahnya? Mereka pasang di hari Jumat sore. Kemudian mereka ambil di hari Ahad pagi. Sehingga selama Sabtu sama sekali tidak bekerja. Karena kan yang dilarang hari Sabtu. Kerjanya Jumat sore, diambilnya Ahad pagi. Tapi ini pelanggaran. Karena hakikatnya mereka sedang memanfaatkan hari Sabtu untuk mendapatkan ikan tadi. Awalnya ikan itu diambil oleh mereka dan nggak berani dimakan. Ini kan haram, dilarang. Lama-kelamaan dijual sedikit. Sampai akhirnya jadi pasar besar. Sehingga berawal dari ketakutan, lalu uji coba, kok nggak ada masalah, akhirnya jadi makin membesar. Demikianlah perbuatan maksiat. Maksiat itu awal pertama kali melakukannya deg-degan. Lama-lama dug-dugan. Sehingga awalnya dia ketakutan, lama-lama dia terbiasa. Makanya deg-degan itu hakikatnya adalah peringatan dari naluri manusia. Kalau nuraninya masih sehat, jika ini dituruti, berhenti. Tapi kalau ini dilawan, ya akhirnya lama-lama jadi biasa. Baik. Wa haula'i qaumun ihtalu ala intihaki maharimillah. Sehingga mereka melakukan tipu muslihat untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Bima ta'atau minal asbab adh-dhahirah. Di mana mereka melakukan cara tertentu allati ma'naha fil batin ta'atil haram, yang itu sejatinya adalah mereka telah melanggar sesuatu yang diharamkan. Baik, dari sinilah kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwasanya orang Yahudi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka dilarang kerja di hari Sabtu. Nah, syariat dilarang kerja di hari besar. Ini untuk umat masa silam. Untuk umat masa silam. Udah? Tulis di sini. Untuk umat masa silam. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi tidak ada aturan di mana kita tidak boleh kerja di hari Jumat. Maka bolehkah kaum muslimin kerja di hari Jumat? Boleh. Sehingga hari Jumat tidak harus libur. Diperbolehkan di hari Jumat beraktivitas. Karena tidak ada ketentuan bahwa hari Jumat dilarang untuk melakukan aktivitas apapun. Pernah satu ketika di zaman Pak JK, ya, Pak Yusuf kala jadi wakil presiden, ada salah satu utusan dari Dewan Amanat Gereja mengusulkan agar setiap kantor pemerintah dibangun gereja. Sebagaimana setiap kantor pemerintah ada masjid.
Jadi biar berimbang, ada masjid, ada gereja. Lalu Pak JK memberikan jawaban. Ya sudah, kalau mau dibangun gereja di setiap kantor pemerintah, bagaimana kalau hari liburnya digeser Jumat? Enggak jadi, Pak. Kok loadingnya lama gimana? Jadi kenapa di kantor pemerintah ada masjid? Karena Jumat tidak libur. Masuk akal nggak? Nah, loadingnya lama. Jadi saat beliau ngasih jawaban sangat sederhana. Ya bisa saja di setiap kantor pemerintah dipasang gereja, tapi hari liburnya digeser Jumat. Ya mundur mereka nggak jadi. Baik. Dan kaum muslimin tidak perlu libur di hari Jumat, mereka tetap bisa beraktivitas. Apa dalilnya kalau hari Jumat tidak libur? Nah, apa dalilnya? Gimana, Pak? Ketika datang Jumatan, kaum muslimin wajib meninggalkan pekerjaannya. Betul sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau sudah terdengar adzan Jumat, bersegeralah menuju zikrullah, menuju Jumatan, dan tinggalkan jual beli. Adanya larangan tinggalkan jual beli menunjukkan bahasanya hari Jumat boleh jual beli, tapi jangan nabrak Jumatan. Lalu Allah mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau Jumatan sudah selesai, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Maka selesai Jumatan jangan tidur di masjid. Salah atau benar ini? Salah ya? Yang dimaksud gimana, Pak? Allah memberikan izin kalau sudah selesai Jumatan, silahkan beraktivitas dunia. Sehingga yang ke kantor silahkan balik ke kantor, yang di toko balik ke toko, yang ke pasar balik ke pasar. Silahkan nyebar. Ya. Masing-masing diperbolehkan melakukan aktivitas dunia pasca Jumatan. Sehingga di sini, di hari Jumat, Muslim tetap dibolehkan untuk beraktivitas duniawi selama tidak melanggar, selama tidak meninggalkan Jumatan. Sehingga kalau pas Jumatan, ya mereka wajib datang. Karena itulah di zaman Utsman radhiyallahu anhu, beliau menyuruh muadzin untuk azan di mana? Di pasar. Di sebuah tempat namanya Zawra. Sehingga azan pertama di Zawra. Kenapa di Zawra? Nah, di Zawra ini dekat keramaian. Maka begitu azan pertama, ini menandakan Jumatan akan segera dimulai. Sehingga mereka bisa persiapan. Baik. Selanjutnya. Tadi disebutkan bahwa Yahudi gagal dengan ujian larangan ambil ikan. Begini ya. Mereka gagal dengan ujian larangan ambil ikan. Ya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ingatlah ketika ada sekelompok orang mengingatkan kepada mereka, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum, kenapa kalian memberikan nasihat kepada sekelompok kaum yang Allah pasti akan membinasakan mereka? Aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau Allah akan kasih azab mereka dengan azab yang keras. Qalu ma'dziratan ila rabbikum,
wala'allahum yattaqun. Lalu mereka mengatakan, ini sebagai alasan di hadapan Rabb kalian dan agar mereka bertakwa. Jadi ceritanya begini. Kelompok Yahudi tadi, Yahudi yang melanggar aturan hari Sabtu. Kelompok ini sudah diingatkan. Dia diingatkan oleh orang soleh di antara mereka. Nah, orang soleh di antara mereka ini diingatkan oleh Yahudi lainnya. Jadi peringatan bertumpuk ini. Yahudi A ini mengingatkan kepada orang soleh B, ngapain kalian dakwai kampung itu? Kampung ini sebentar lagi akan dibinasakan. Lalu B yang ngasih peringatan ke Yahudi yang melanggar aturan ini, mereka bilang, ya ini sebagai alasan di hadapan Allah. Nanti kalau aku ditanya, kamu tinggal di situ ada pelanggaran dari kaummu, kenapa kau biarkan? Mereka sudah bisa ngasih alasan, dulu aku sudah ingatkan. Nah, ini yang dijadikan kera dan babi karena pelanggaran. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Ketika mereka sudah lupa, tidak gubris maksudnya, ma dzukkiru bihi, peringatan yang telah diberikan kepada mereka, anjayna alladhina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang sudah melarang mereka dari keburukan tadi. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun, dan kami berikan hukuman kepada orang-orang zalim dengan azab yang menyakitkan disebabkan karena kedurhakaan mereka. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ketika mereka sudah berlebihan melanggar apa yang dilarang, maka kami sampaikan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya. Sehingga mereka dijadikan sebagai kera. Dalam ayat yang lain dijadikan sebagai babi dan kera. Lalu gimana Pak ini Pak? Setelah itu mati semua tanpa keturunan. Jadi para Yahudi yang dijadikan babi dan kera tadi, semuanya mati tanpa meninggalkan keturunan. Makanya sebutan untuk orang Yahudi, saudaranya babi dan kera, bukan keturunan babi dan kera. Kenapa Pak? Karena saudara mereka dulu, yaitu ini, Yahudi-Yahudi yang melanggar aturan ini, dulu pernah dijadikan babi dan kera oleh Allah. Setelah itu mereka dibinasakan tanpa meninggalkan keturunan. Sehingga tidak ada keturunan berupa babi dan kera, sebab mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Disinilah Yahudi gagal dengan ujian larangan ambil ikan. Sekarang kita lihat sahabat Nabi SAW. Sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, internetnya putus ya. Belum berhasil. Sebentar. Internetnya putus. Baik, silakan dibuka di surat Al-Maidah ayat 94.
Kita coba pakai tethering. Baik. Belum ngangkat internetnya Pak sebenarnya. Tuh. Udah bisa tampil. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian bisyai'im minas saydi, berupa binatang buruan, tanaluhu aidikum warimahukum, yang bisa kalian dapatkan dengan tangan kalian atau dengan senjata kalian. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah Ta'ala mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepadanya bil ghaib, dalam kondisi dia tidak melihatnya, tidak melihat Allah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa yang bertindak melampaui batas alias melanggar, maka dia akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Jadi ini ceritanya, para sahabat mereka berangkat untuk haji atau umroh dari Dzulhulaifah menuju Mekah, jaraknya 450 kilo, di masa silam ditempuh selama kurang lebih 7 hari. Nah, di perjalanan itu mereka ihram. Orang yang ihram dilarang apa? Berburu. Lalu suatu ketika di tengah perjalanan tiba-tiba banyak sekali binatang. Ada kijang, ada kelinci, ada apa lagi? Zebra. Berkeliaran binatang banyak sekali. Yang dikatakan oleh Allah, ditangkap pakai tangan aja bisa. Ditangkap pakai tangan saja bisa. Tanaluhu aidikum warimahukum. Kalian bisa mendapatkannya dengan tangan kalian atau dengan tombak-tombak kalian, dengan senjata kalian. Sehingga mudah bagi para sahabat untuk mendapatkan binatang buruan tadi. Wah, ini kan menggiurkan sekali, Pak. Untuk bisa dapat zebra, bisa dapat kelinci, bisa dapat apa lagi? Bisa dapat kijang dengan aneka ragam warna kijang, termasuk sapi padang pasir, gnu. Apa namanya? Ya. Yang itu kan sebenarnya migrasi dari Afrika kemudian masuk ke Jazirah Arab. Dan aneka binatang-binatang Afrika yang jumlahnya banyak. Dan nggak ada satupun sahabat yang mengambilnya. Mereka berhasil. Ya? Mereka juga tidak memasang jerat. Kita pasang jerat di sini, ya. Nanti barangkali kalau kita pulang sudah selesai ihram, kan boleh dibawa pulang ke Madinah. Nggak ada satupun yang masang jerat. Maka para sahabat berhasil berkaitan dengan apa? Perjuangan mereka dalam menghadapi ujian. Ini dilarang, ya sudah mereka tinggalkan. Yahudi gagal, sahabat berhasil. Jadi kira-kira kita bisa ngukur kualitas iman antara umat Nabi Muhammad SAW dengan kelompok Yahudi.
Selanjutnya, hari Jumat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari besar kaum muslimin karena ini memang hari istimewa. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keistimewaan hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum. Kita lihat hadis berikut ini. Dalam hadis dari Aus bin Abi Aus, Inna min afdali, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Dan di hari Jumat, Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Dan di hari Jumat terjadi tiupan sangkakala. Wa fihi saqqah. Dan di hari Jumat terjadi tiupan sangkakala yang kedua. Karena tiupan itu ada berapa? 2 kali. Tiupan yang membinasakan, kemudian tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Karena itu ketika hari Jumat, perbanyaklah untuk memberikan salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka? Wa qad arimta. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kita bisa ditampakkan kepada Anda, padahal Anda sudah jadi tanah. Ya, orang kalau mati kan jadi tanah. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla harram 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah haramkan bagi bumi untuk makan jasadnya para nabi. Sehingga jasadnya para nabi utuh. Tidak dimakan oleh bumi atas izin dari juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan, di hari Jumat Adam diwafatkan, di hari Jumat terjadi kiamat. Kiamat terjadi di hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa, Pak? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau hari Jumat jangan keluar rumah, Pak ya. Ya, silakan beraktivitas. Namun perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa hari Jumat ini pilihan dari Allah. Sehingga hari raya bagi kaum muslimin adalah pilihan Allah. Sementara hari raya bagi umat sebelumnya itu pilihan pribadi. Nah, di sini kita mau catat ya. Hari raya bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa sifatnya? Pilihan Allah. Sehingga hari besar Islam itu pada asalnya tidak punya latar belakang sejarah. Hari besar bagi umat Islam itu tidak punya latar belakang sejarah. Maksudnya gimana, Pak? Hari besar bagi umat Islam itu bukan karena latar belakang sejarah, tapi pilihan Allah. Jadi kalau kita ditanya, satu Syawal itu hari apa, Pak? Dalam sejarah satu Syawal itu hari apa? Apakah hari kelahiran Nabi SAW? Bukan. Atau hari beliau diangkat jadi Nabi? Bukan. Atau hari Isra Mi'raj? Bukan. Hari beliau nikah dengan Khadijah? Atau nikah dengan Aisyah? Bukan.
Sehingga 1 Syawal itu hari apa kok kita jadikan sebagai hari raya? Ya, tidak ada latar belakang sejarah. Jadi 1 Syawal ini tidak ada latar belakang sejarah. Yang dimaksud tidak ada latar belakang sejarah, ya berarti sifatnya murni pilihan syariat. Murni pilihan Allah. Maka Allah yang memilihkan berhari rayalah di hari Syawal, di 1 Syawal. Lakukanlah hari raya di 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Itu yang memilihkan Allah. Karena itu kaum muslimin di zaman Nabi SAW tidak punya hari besar selain 2. Idul Fitri, Idul Adha. Sisanya nggak ada. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW tidak ada aneka hari-hari besar seperti yang kita kenal sekarang ya. Ada hari apa saja Pak? Hari Isra Mi'raj. Ada hari apa lagi? Maulud. Ada hari apa lagi? Nuzulul Quran. Apa lagi? Lailatul Qadar. Nggak bisa ini ya. Hari apa lagi? Hari kaum muslimin ada berapa? 5 ya. Yang merah. Hari santri. Insyaallah. Hari pengajian enggak ada. Jadi hari-hari besar ini yang tanggal merah di negara kita itu apa tadi? Idul Fitri, Idul Adha. Terus Isra Mi'raj. Tanggal 1 Hijriah. Hari tahun baru kaum muslimin. Dan Maulud. Kita punya 5. Untuk di Indonesia ya. Ada 5 tanggal merah. Ya. Di Saudi ini tidak ada. Cuman ada Idul Fitri, Idul Adha. Jadi mereka tidak punya tanggal 1 Muharram libur itu tidak ada. 1 Muharram ya tetap beraktivitas seperti biasa. Baik. Karena memang pada asalnya ini bukan hari raya yang dulu ada di zaman Nabi SAW. Maka kenapa Idul Fitri itu kita rayakan? Tidak punya latar belakang sejarah. Beda dengan kaum yang lain. Kalau kaum yang lain mereka merayakan hari A, mereka merayakan hari B atas dasar mereka punya latar belakang sejarah. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Wa fihi ta'liqan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di sana ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samha. Agama yang hanif. Hanif itu artinya condong kepada kebenaran. Al-hanif artinya apa? Al-hanif artinya al-mail. Al-hanif artinya al-mail ilal haq. Condong kepada kebenaran. Maka disebut agama Hanifiyah karena semua ajarannya mengarah kepada kebenaran. Baik. As-samha artinya yang toleran. Toleran itu banyak memberikan kelonggaran. Tidak sebagaimana ajaran masa silam. Tidak seperti ajaran masa silam. Kalau ajaran masa silam, ajarannya keras. Sehingga hari Sabtu nggak boleh kerja sama sekali. Hari apa lagi harus seperti ini. Najis, nggak boleh dicuci, terus dipotong. Akhirnya sarungnya bolong-bolong. Karena najis harus dipotong. Siapa yang berbuat syirik, tobatnya
bunuh diri. Berat semua ya. Maka dalam syariat kita dibuat ringan oleh Allah, sehingga yang dulu berat bagi orang masa silam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keringanan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kami dengan beban isra, itu artinya beban. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana beban ini pernah Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Maka kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat yang disebut dengan as-samha, syariat yang toleran. Tapi jangan diremehkan dan dibuat gampang. Sudah dikasih banyak toleran, masih banyak nawar. Nek koyo ngene rapopo to, rapopo. Akhirnya banyak yang dilanggar. Baik. Karena itulah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang ini sudah melebihi batas. Karena as-samha ini sudah terlalu banyak toleransi. Yang dulu dilarang, sekarang banyak yang dibolehkan. Nah, kok sekarang masih ada yang melanggar, berarti ini saking kebangetan orangnya. Baik, kita lanjut ya. Wa'an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, Alaikum bis sabil, kalian wajib mengikuti jalan yang lurus, was sunnah, dan wajib mengikuti ajaran Nabi SAW. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha. Karena siapapun seorang hamba yang dia berada di atas jalan yang lurus dan sunnah ajaran Nabi SAW, lalu dia ingat kepada Allah. Dia ingat Allah, fafadat aina, kemudian dia nangis. Min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Fatamassahun nar, maka dia tidak akan tersentuh neraka. Orang kalau sudah lurus istiqomah, lalu dia takut dosanya sampai nangis, maka tidak akan tersentuh neraka. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman faksha'arra jildu min makhafatillah. Dan apabila seorang mukmin itu berada di atas jalan yang lurus dan ajaran Nabi SAW, lalu dia ketika menyebut nama Ar-Rahman, kulitnya merinding karena takut kepada Allah. Illa kana kamathali syajaratin yabisin waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu. Maka orang seperti ini itu ibarat pohon yang sudah kering daunnya, sehingga daunnya akan berguguran, artinya dosanya akan berguguran. Kama tahata an hadhihi syajarah waraquha, sebagaimana pohon ini berguguran daun-daunnya. Wa inna iqtisadan fi sunnatin, sederhana ketika mengamalkan sunnah, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Sederhana tapi sesuai dengan ajaran lebih baik daripada mempeng sungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan ajaran. Ya, buat apa terlalu berlebihan, terlalu mempeng, terlalu sungguh-sungguh, tapi tidak sesuai dengan ajaran. Itu bisa jadi amalannya tidak diterima. Baik. Nah, dari sinilah, dari pernyataan Ubay bin Ka'ab, kita bisa melihat keutamaan orang yang komitmen dengan ajaran Islam. Maka ketika itu, pada saat dia beramal, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang rajin tahajud, tapi amalannya menyimpang? Banyak. Sehingga bukan masalah banyak dan sedikitnya ibadah. Tapi yang lebih penting, bagaimana agar ibadah kita berkualitas. Nah, di sini Ubay menjelaskan, kalau orang sudah berkualitas ibadahnya, mau nangis karena takut kepada Allah, mau sedih karena takut kepada Allah, dosanya akan diampuni sehingga dia tidak tersentuh neraka. Walhamdulillah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi ya. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda, qala
Ya habbadha naumul akyas wa iftaruhum kaifa yaghbununa saharal hamqa wa sawmahum wa mithqalu dzarratin ma'a birrin wa taqwa wa yaqinin a'zamu afdalu wa arjahu indallah min ibadatil mughtarrin. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya habadza, sungguh mengherankan, naumul akyas wa iftaruhum, tidurnya orang yang cerdas dan mereka tidak berpuasa. Orang cerdas tidur, orang cerdas tidak berpuasa. Itu lebih tinggi tingkatannya. Cerdas yang dimaksud di sini adalah yang selalu mengikuti sunnah. Bagaimana dengan orang seperti ini? Maka kalian tidak perlu tertipu dengan saharul hamqa, orang bodoh yang semalaman gak tidur, wasaumahum, dan orang bodoh yang tiap hari puasa. Wa mithqalu dzarratin ma'a birrin wa taqwa wa yaqinin, seberat dzarrah diiringi dengan bir, diiringi dengan kebaktian, wa taqwa, ketakwaan, dan yakin, a'dhamu afdal, lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah, min ibadatil mughtarrin, dibandingkan ibadahnya orang-orang yang tertipu. Siapa orang-orang yang tertipu itu, Pak? Dia merasa amal ibadahnya sudah banyak, padahal sejatinya tidak ada jaminan diterima. Walhamdulillah. Baik, ini semuanya menjelaskan tentang keutamaan menjadi muslim dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Sudah syuruk belum, Pak? Sudah. Hari ini kan tidak boleh lama-lama ya. Jamaahnya hari ini lebih banyak dari biasanya. Apakah Anda sudah dapat bocoran sebelumnya? Sudah ya. Ada gerobak di luar. Nanti kita keroyok bareng-bareng. Menjawab? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Demikianlah keutamaan kajian. Bareng ngaji untuk sarapan. Sekarang coba kita baca beberapa pertanyaan. Mohon dijelaskan tentang salat sunnah 2 rakaat ringan. Salat sunnah apa saja? Salat sunnah 2 rakaat ringan, hampir semua salat sunnah rawatib. Itu ringan-ringan. Sedangkan salat sunnah yang panjang, qiyamul lail dan salat duha. Tapi salat duha lebih seringnya ringan. Sampai Rasulullah SAW ketika salat, itu dikatakan oleh Ummu Hani, Nabi SAW salat ringan, tapi beliau sempurna Fatihahnya. Sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Artinya salat duha itu tidak lama-lama. 2 rakaat ringan, 2 rakaat ringan, dan seterusnya. Tapi kalau qiyamul lail, Rasulullah SAW kalau sudah qiyamul lail, Masya Allah, hatta tatawarrama qadama, sampai kakinya bengkak, saking lamanya. Maka salat sunnah ringan yang 2 rakaat, semua rawatib, salat duha, itu dikerjakan dengan ringan. Pada bulan Ramadan, bolehkah beriktikaf di masjid atau mushola? Atau harus di masjid jami? Bagaimana status iktikafnya? Iktikaf itu harus di masjid. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sedang iktikaf di masjid. Oleh karena itu, iktikaf tidak boleh di selain masjid. Kalau mushola, Pak? Mushola itu juga masjid. Jadi masjid itu ada 2 ya. Ada masjid jami', ada masjid jamaah. Masjid jami' itu yang dipakai Jumatan. Masjid jamaah, masjid yang dipakai salat berjamaah tapi tidak dipakai Jumatan. Nah, kita boleh iktikaf di masjid jami' atau masjid jamaah. Karena iktikaf itu harus di masjid baik jami' maupun jamaah. Cuman kalau tidak masjid jamaah, nanti pas Jumatan dia keluar, membatalkan iktikaf. Karena harus pindah masjid. Makanya yang terbaik adalah iktikaf di masjid jami' agar tidak ada yang putus ketika iktikaf. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 orang anak. Nomor 1 putri sudah berkeluarga, sudah dikaruniai seorang anak dan jadi satu rumah dengan saya. Saat ini anak putri saya sudah meninggal. Bagaimana hukumnya jika anak mantu saya laki-laki dan anaknya tetap tinggal di rumah saya? Ya. Jawabannya, Anda ini mahram dengan menantu laki-laki. Ibu ini mahram dengan menantu laki-laki. Karena mantu itu mahram selamanya. Mertua juga mahram selamanya. Walaupun sudah pisah atau sudah meninggal salah satunya. Oleh karena itu, meskipun putri Anda sudah meninggal, mantu laki-lakinya mahram dengan mertua. Baik. Boleh nggak Pak tinggal satu rumah? Nah, ini rumahnya siapa? Kalau rumahnya mertua, maka mantu laki-laki ini berarti nebeng nunut urip di mertua. Ya, sebagai laki-laki ya harusnya malu ya. Sebagai laki-laki harusnya malu. Dia mungkin bisa pindah pulang ke rumah orang tuanya atau ngontrak untuk rumah pribadi. Nah, bagaimana dengan cucunya tadi? Anaknya yang ditinggal mati ibunya. Bisa ikut tinggal bersama neneknya. Wallahu alam. Tapi kalau mau diizinkan di situ tidak apa-apa ya. Syukur bisa dicarikan istri yang lain. Wis nunut manggon ngejak wong liya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman saya bercerita bahwa dia beberapa hari bermimpi yang sama, yaitu seperti dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Saat itu saya menasihati untuk banyak bertobat dan istighfar. Tapi saya sendiri juga tidak mengetahui arti mimpi dia tersebut. Saya juga takut apa hikmah atas mimpi tersebut. Mimpinya berturut-turut dan sama, apakah itu gangguan setan atau sekedar bunga tidur. Nah, takwilnya saya juga nggak tahu, karena saya bukan ahli takwil mimpi. Tapi pastikan kepada orang ini tenang saja ya. Mimpi itu tidak mengubah takdir, dan kamu tetap dituntut jadi orang baik, orang soleh, meninggalkan maksiat, walaupun tidak bermimpi demikian. Karena sebatas mimpi, kita nggak tahu seperti apa takwilnya, ya sudah, serahkan kepada Allah, dan fokus untuk melakukan kegiatan yang sifatnya membangun. Apa hukumnya menabung emas di bank syariah yang tujuannya tidak untuk ditukar dengan emas, tapi untuk menjaga kestabilan nilai uang setara dengan emas? Nabungnya emas, tapi disetarakan dengan harga emas pada saat menabung maupun mengambil tabungan. Jadinya riba nanti ya. Misalnya dia nabung 20 juta, dapat emas 10 gram misalnya ya. Lalu setelah itu harga emas naik, 10 gram tadi jadi 30 juta. Saat dia ngambil dapat berapa? 30 juta. Nah, selisih 10 juta itu uangnya siapa? Nah, inilah sisi ribanya. Oleh karena itu praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Lain halnya kalau Anda beli emas fisik, saya beli emas, dapat emas fisik, disimpan, pas harga emas naik, dijual, silakan. Tapi ini harus dari tangan ke tangan, alias saling tunai, dan tidak boleh ada yang tertunda. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.